Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama HID Channel. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereaksi video yang mana judul video tersebut adalah Jadi Idola Baru, Kelantangan Greg Bikin Adem, Legenda Timnas Bersatu, Mafia Terjebak Sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita menyaksikan video tersebut, tidak bosan-bosannya saya mohon dukungannya untuk channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan saya pun semakin semangat untuk memberi berita-berita terbaru seputar sepak bola nasional dengan cara pencet tombol like dan subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan saja video yang berikut ini. Situasi yang makin memojokkan Sintayong seakan-akan seperti membunuh Sintayong. Pelatih timnas Indonesia ini dulu banyak dipuji dan disuruh untuk bermain lepas saja saat ikut AFF. Siapa sangka, sekarang semua fans hingga pengamat sepak bola justru seakan-akan menyalahkan Coach Shin, bahkan tak sedikit yang menuntut untuk out. Padahal orang-orang yang mengaku jadi pengamat ini dulunya bilang sendiri kalau AFF gak perlu dipikirkan karena bukan lagi target utama timnas. Namun di tengah-tengah gemerlap keributan seperti ini, siapa sangka para legenda sepak bola Indonesia yang memang berkontribusi ikut bersuara. Mulai dari pelatih hingga pemain naturalisasi juga ikut menjelaskan tentang bagaimana Sintayong bersama PSSI sudah berkembang sejauh ini. Mereka dengan lantang menyuarakan dukungan yang membuat para penggemar timnas justru lebih memihak dan menjadikannya legenda ini sebagai panutan baru. Karena kecewa dengan sikap pundit-pundit yang seperti dibayar oleh buzzer semua. Lalu apakah ini memang disengaja buat membongkar para mafia dan pembenci timnas? Untuk itu, mari kita ulas bareng-bareng cuy. Perlu diketahui sedari awal Sintayong bersama seluruh jajaran PSSI sudah sepakat untuk memanggil pemain U22 saja, tanpa ada pemain senior dari Liga 1 yang sedang berjalan. Jika dilihat, pengamat seperti Coach Justin awalnya juga mengerti keadaan dan memilih untuk tidak berharap lebih dari pemain muda karena tidak mau dikecewakan. Kekalahan dari Vietnam dinilai masih wajar, dan Filipina bisa menang juga bisa dilihat mereka pakai pemain senior, yang notabene sebagian skuad pakai pemain abroad. Kekalahan yang menyebabkan timnas gak lolos juga awalnya tidak seramai itu dibahas, karena kan emang Piala AFF dan pakai skuad muda. Namun entah kenapa, setelah munculnya buzzer yang menyerbu berbagai media sosial, para pengamat sepak bola juga ikut-ikutan. Seperti yang terbaru Coach Justin yang menilai Sintayong sebagai pelatih yang miskin taktik dan merekomendasikan diganti oleh pelatih Belanda yang kini sedang melatih Borneo. Banyak yang gak usah jauh-jauh, nih contoh ya, Peter Haustra, Borneo. Lu udah pernah nonton Borneo main gak? Borneo 1, 2, 3 cuplikan. sekarang belum. Gue pernah, dan itu keren. Serius. Dan gue bilang Peter Haustra itu cocok. Gak usah jauh-jauh dan murah kan. Ini kayak Kalau yang bilang towel atau haters lain mungkin wajar-wajar saja, karena mereka memang sudah punya rasa benci sama Sintayong. Tapi kalau ini pengamat pro yang tiba-tiba berubah drastis gini, jadi kayak jelas banget gak sih ada buzzer di baliknya? Dari dulu memang Coach Justin suka mengkritik dan memuji Sintayong, tapi perlu digarisbawahi itu kritikan untuk mengkoreksi. Nah, kenapa sekarang justru seperti ingin melengsarkan?
Terlebih sekarang kolom komentar sosmed si Justin tiba-tiba digembok. Atau jangan-jangan emang udah dapet cuan kah? Jika dilihat dari sisi Sintayong sendiri, sebenarnya juga terbuka untuk dikritik. Manajer timnas Sumarji juga baru-baru ini angkat bicara mengenai hal ini. Sebenarnya masyarakat atau pecinta dan pengamat sepak bola mau mengkritik Sintayong sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tentu itu semua kalau saya dengar yang kira-kira kritik itu memang betul-betul untuk arah kebaikan, pasti akan saya sampaikan dan saya suruh mendengarkan dan laksanakan. Itu berkaitan dengan kritik-mengkritik, ucap Sumarji dikutip dari bola.com. Sintayong sendiri seringkali terbuka masalah kritikan. Beliau tahu semua bisa terlibat jika memang ada yang salah. Tapi yang perlu diingat di sini kritik, bukan ujaran kebencian. Apalagi sampai ikut menyuruh pelatih out. Soalnya, sekarang gak cuma pundit dan fans, tapi sejumlah anggota PSSI juga banyak yang nyinyir nih teman-teman. Kalian dah tahulah, dan untungnya masih banyak juga anggota PSSI yang waras, seperti Pak Sumarji yang selalu membacking Sintayong dan Erick Thohir. Legenda timnas turun tangan, jelaskan semuanya. Dengan situasi yang sekarang, sejumlah legenda timnas turun tangan menjelaskan keadaan yang ada. Seperti Gonzales yang mengakui kalau dirinya kecewa, namun tak menyalahkan pihak manapun karena ini bagian dari harga diri bangsa. Wajar saja ya kan, kekecewaan pasti ada, apalagi bagi seorang Gonzales yang greget lihat penyerang timnas gak bisa cetak gol seperti dirinya dulu. Salah satu yang paling terang-terangan menanggapi situasi yang sekarang adalah Greg Nokolo, pemain naturalisasi yang notabene tak memiliki darah Indonesia, tapi justru melihat jika pelatih seperti Sintayong punya keberanian yang luar biasa coy. Sebab di zaman sebelum Sintayong, taktik aja nggak bisa diterapkan sama sekali. Pada intinya, Greg bongkar semua kebobrokan timnas zaman dulu. taktik. Tactical. Makanya aku bilang kemarin Sintayong ingatin Marcelino, oke, mungkin you already think you score goal, sekarang kamu bisa main seperti kamu mau, oke, kamu tetap ikut tactical. Dia ingatin, this is important. Ya. Zaman aku mana ada pelatih yang bisa bilang, oh tactical, paling susun ini and then bilang ayo fight. Kita masuk lapangan, lari, kencang, yang penting bisa dapat poin, menang, oke. Kalau kita waktu itu kalau kita menang, ketemu kayak Saudi, kayak Jepang, kita hanya main buat pokoknya jangan bobolan banyak. I cannot make any comments since Bro. since you are the players that experienced about that Itu thing, right? betul, I never lie. Tak hanya itu saja, Papa Greg juga membungkam mulut pundit-pundit yang masih banyak bacot. Semuanya nggak bisa berkontribusi, malah mengadu domba Sintayong dengan Erick Thohir. Papa Greg menambah jika semuanya cukup mendukung, tapi bukan saat menang doang, pas terpuruk seperti sekarang juga dukung saja, cukup bikin suasana lebih baik. Ini sama Papa Greg ya, yang sering baca komen-komen netizen yang bagus-bagus semua ya Greg. Komen-komennya positif semua. Mana ada positif? Buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus baik, dukung dan support timnas saja, nggak usah bacot. Nonton, diem, menang, bersyukur, kalah tetap support. Jangan cuma tulis komen aja, datang ke lapangan aja enggak, bayar tiket aja enggak. Oke, jadi supporter yang baik, jadi pengamat yang baik, dan tidak usah cari kesalahan pemain timnas. Sensasi? Nggak perlu, mau sensasi datang ke sini. Yang penting lari. 100%. Greg Nokolo jadi idola baru fans Garuda. Karena kelantangannya dalam membungkam haters tadi, Papa Greg kini justru jadi banyak disorot hingga diikuti oleh para fans. Lagian menyatukan para fans untuk kebaikan timnas juga lebih baik dalam kondisi panas seperti sekarang. Jika pada akhirnya ada keputusan yang diambil, itu semua harus menunggu semua kondusif dulu. Jadi statement dari Papa Greg emang tepat sih, menang kalah udah biasa, dukungan harus terus ada dan keputusan biarlah diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Kini Papa Greg dapat banyak pujian menerpa, terlebih dia murni pemain timnas yang ngerasain sendiri kondisi jadi pemain Garuda. Kayaknya buat nanggepin mereka cukup dengan jangan banyak bacot. Betul, objektif, plus dia real ex-player football, bukan ex-player cabur lain, tulis netizen. Ya, itu pernyataan yang bagus, jangan banyak bacot. Datang ke lapangan aja enggak, bayar tiket aja enggak. Nikmati dan dukung timnas, para pengamat stop bikin sensasi. Ini nih contoh naturalisasi yang cintanya tidak diragukan lagi untuk Indonesia. Mantap Papa Greg, menyala komentarnya. Prediksi Bambang Pamungkas beneran terjadi sekarang. Melihat kondisi yang sekarang, jadi teringat sama legenda timnas yang sering disapa BP pernah mengeluarkan statement saat 2021. Di mana ex-striker timnas ini mengutarakan keresahannya karena timnas Indonesia terlalu sering berganti pelatih. Karenanya, setelah adanya Sintayong bersama PSSI yang berkomitmen untuk jangka panjang, BP melihat ini sebagai langkah bagus untuk kedepannya. Ya, kita masih selalu berpikir instan tentang hasil. Itu satu hal yang harus kita ubah. Kita punya pelatih bagus, terutama pelatih tim nasional. Pelatih bagus, progresnya bagus, tapi karena tidak juara, akhirnya diganti. Anda bisa bayangkan, saya di tim nasional itu 13 tahun, dan selama itu sudah ada 11 pelatih. Jadi, rata-rata itu setahun 2 bulan atau 3 bulan sudah diganti. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita kontrak jangka panjang. Kita lihat progresnya, baru kita tentukan dia itu berhasil atau tidak, kata BP, sumber dari TV One News. Dari sini kita bisa lihat gimana kalau pelatih diganti, itu benar-benar bisa merusak pemain timnas sendiri. Chemistry antar pemain dan pelatih harus dibangun ulang. Terlebih kita di tengah perjuangan round 3 yang tidak main-main. Jika mencontoh dari yang paling baru saja, seperti Arab Saudi, mengganti pelatih justru kocar-kacir, ya kan? Jadi coy, ngapain masih teriak-teriak STY out? Apalagi sekarang juga ada yang bilang Erick Thohir out. Nasionalisme kalian dibayar berapa sih sampai segitunya? Kalau ada yang bilang Erick Thohir out, itu sih udah kebangetan. Ya, dari sini kita jadi tahu bagaimana sifat asli dari seseorang. Ketika kecewa, semuanya akan keluar dan mungkin jadi mudah dibeli. Sekarang sudah terbuka semuanya dan jadi tahu siapa yang sebenarnya punya buzzer. Sebab banyak sekali ternyata yang ingin memecah belah demi kepentingan pribadi saja. Teman-teman, sangat disayangkan pundit-pundit kita menyerukan ST out hanya gara-gara timnas kita nggak lolos ke semifinal Piala AFF. Karena mereka menganggap STY gagal. Kan dari awal PSSI tidak menargetkan kita juara AFF. Makanya PSSI mengirim pemain-pemain muda seperti U20. Tujuannya untuk memberi pengalaman baru bagi mereka-mereka untuk besok bermain di SEA Games yang akan datang, teman-teman. Akan tetapi pundit-pundit Indonesia tidak mengerti keinginan mereka itu AFF bisa juara.
Ya biasa aja kita juara kemarin teman-teman. Kalau yang turun itu pemain senior kita. Cuma kan nggak mungkin. Kita tahu AFF itu bukan kalender FIFA. Pemain-pemain yang bermain di luar negeri nggak bakal dilepas sama klub-klub mereka. Sama yang kedua, kalau seandainya pun bermain, nah takutnya pemain-pemain kita ini bakal cedera teman-teman, karena kita bakal menghadapi Australia loh bulan Maret besok. Kalau mereka bisa bermain dan cedera, itu sangat-sangat berbahaya teman-teman. Karena Piala AFF tahu sendiri, Piala AFF ini liganya liga seperti Liga Tarkam teman-teman. Main hajar-hajar, main hantem-hantem. Itu sangat disayangkan banget sih teman-teman, pundit-pundit itu. Mereka ngerti sama sepak bola, cuma nggak ngerti sama situasi teman-teman. Sangat disayangkan teman-teman. Makanya sekarang banyak legenda-legenda timnas bersatu untuk membela STY, karena mereka menganggap STY udah berhasil. STY sudah berhasil membuat fondasi yang bagus buat timnas kita teman-teman. Makanya legenda timnas kita bersatu untuk membela si STY tersebut. Dan mudah-mudahan apa yang diinginkan pundit-pundit yang gak jelas itu teman-teman nggak didengerin oleh Pak Erick Thohir teman-teman. Yang menginginkan STY out. Apalagi itu yang namanya si towel teman-teman. Baik teman-teman, kalau menurut teman-teman bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman setuju sama keinginan pundit-pundit tersebut untuk stay out? Silakan teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video yang barusan sama-sama kita saksikan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.